Sini, 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 sini. Kita nyanyi ya. Oke. Ya. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak. Itulah taman kami, taman kanak-kanak. Yeay. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya dan si Badut ada di lingkungan TK Seruni. Saudara pagi menyapa, hari ini hadir bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Oleh karena itu, mari siapkan diri kita untuk kita boleh disapa akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, bersyukur untuk berkat hari ini. Kami terus belajar untuk bisa menghitung berkat-berkat-Mu yang akan senantiasa mendasari perjalanan kehidupan kami dan menghayati berkat yang besar itu. Maka perkenankan kami memohon berkat juga untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi firman Tuhan bagi landasan kehidupan kami. Kami siap untuk belajar, biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara atas kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara, Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Mari kita akan memperhatikan dari Matius 7, ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Matius 7, ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini mencoba bernostalgia. Mungkin juga panjenengan semua mengingat kembali berapa belas tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu ketika kita berada di bangku-bangku yang seperti ini, di kelas yang seperti ini, di taman kanak-kanak. Mengingat kira-kira 10 tahun lebih, dua anak saya berada di tempat ini untuk mereka bermain bersama dengan teman-teman dan tentunya juga guru-guru yang membantu tumbuh kembang mereka di Taman Kanak-Kanak Seruni 1. Saudara, pagi hari ini mengingat kembali tentang kisah anak-anak dari cerita Walt Disney. Mungkin kita pernah menceritakan kepada anak-anak kita atau kita pernah mendengarkan cerita itu. Kisah 3 ekor babi. Ketika mereka membangun pertahanan diri dari serangan musuh, terlebih dari serangan serigala. Mereka mendirikan tempat persembunyian. 3 ekor babi ini membangun dengan cara yang berbeda.
Satu, dia membangun tempat persembunyian dari jerami. Yang kedua, membangun tempat persembunyian dengan kayu. Dan yang paling tua, membangun tempat persembunyian dengan batu dan juga batu bata. Saudara, apa yang mereka lakukan tentu berbeda juga waktu yang mereka pakai. Dengan jerami, babi yang pertama cepat menyelesaikan pekerjaan itu. Disusul yang kedua dan yang paling lama adalah babi yang tertua. Nah, kini mereka sudah mendapatkan tempat persembunyian, mereka sudah mendapatkan tempat perlindungan. Serigala datang, menyerang mereka. Dan dengan cepatnya, perlindungan dan tempat persembunyian babi yang pertama ini diporak-porandakan. Tinggal satu hempasan, jerami itu sudah luluh lantah. Ketakutan si babi kecil ini, dia lari, minta persembunyian bersama dengan babi yang nomor 2. Nah, yang nomor 2, dia sekarang bersembunyi dengan babi yang kecil ini di tempat yang dibangun dengan kayu. Dikejar oleh serigala. Dan tidak lama tempat perlindungan mereka pun dirusak oleh serigala. Mereka lari dan sekarang mereka menemukan tempat perlindungan yang tertua. Tidak mudah untuk menghancurkan tempat perlindungan dan tempat persembunyian yang tua. Dan karena di awal sesungguhnya babi tua ini diejek karena dia menyelesaikan tempat yang paling lama, tidak secepat babi yang lainnya. Tetapi justru tempat inilah yang sekarang menjadi tempat perlindungan dan persembunyian mereka. Sekedar mengingatkan kembali cerita dari Walt Disney tentang 3 ekor babi. Dan saudara mengingat cerita itu, kita diingatkan juga apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita membangun pondasi dan dasar untuk kehidupan kita. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius berbicara tentang 2 macam dasar. Dikisahkan di sana 2 bangunan yang juga dibangun dengan pondasi yang berbeda. Macamnya sama, tetapi pondasi yang digunakan berbeda. Satu pondasi yang digunakan adalah pasir, satu yang digunakan adalah batu. Saudara, apa yang terjadi ketika angin, hujan, bahkan angin yang lebat melanda, banjir melanda, kita sudah bisa menebak apa yang menjadi hasilnya. Bahwa yang dibangun di atas pasir, dia cepat menjadi rubuh. Tetapi kokohlah bangunan yang didirikan di atas batu. Saudara, 2 macam dasar ini mengajak kepada kita untuk mengingat kembali akan kehidupan kita. Bahwa selalu diperhadapkan kepada kita tantangan, bahkan selalu diperhadapkan kepada kita ancaman-ancaman. Dan bagaimana kita membangun tembok-tembok yang akan menjadikan kita tempat perlindungan. Bagaimana kita membangun pondasi-pondasi supaya tempat untuk kita berlindung ini menjadi aman. Saudara, apa yang dikatakan oleh Injil Matius mengajak kita memahami bahwa ternyata tidak cukup untuk menjadi orang-orang yang mengatakan dirinya, saya toh percaya dengan Tuhan Yesus. Saya sudah kenal dengan Yesus lama, pertobatan yang dilakukan.
Saya toh orang yang senantiasa rajin ke gereja. Saya toh orang yang persembahan saya tidak pernah lupa. Saya selalu mengingat dan saya selalu mengucap syukur dengan itu. Saudara, ternyata tidak cukup untuk menyatakan bahwa saya mencintai Tuhan dan saya percaya bahwa itu akan menjadikan kehidupan kita kokoh. Saudara, ancaman-ancaman yang diberikan dunia dalam kehidupan kita saat sekarang ini kadang-kadang tidak terlihat sebagai sesuatu yang mengerikan. Serigala dengan wajah yang mengerikan, dengan aumannya yang lantang, mungkin membuat mereka yang mendengarkan menjadi takut. Mereka kemudian bersembunyi. Tetapi kadang-kadang ancaman di dalam kehidupan kita tidak menakutkan. Justru ancaman-ancaman yang diberikan kepada kita sesuatu yang indah, sesuatu yang kelihatan baik, sesuatu yang sangat menarik. Tetapi ternyata ujung-ujungnya membawa kita pada kehancuran. Ternyata tidak cukup untuk hanya mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca Alkitab. Bahkan mungkin ada di antara kita yang saya sudah khatam. Berapa kali saya membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dan semua selesai saya baca. Ternyata tidak cukup. Mari perhatikan apa yang disampaikan oleh Injil ini kepada kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Kita garis bawahi kata-kata ini. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mengibaratkan pondasi yang sangat kuat, maka itu akan menunjuk kepada setiap kita yang mendengar dan melakukan. Sebaliknya setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, hanya mendengar, hanya tahu tetapi tidak pernah melakukan. Sama seperti orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Saudara pahami betul apa yang difirmankan. Dan pagi hari ini sapaan Tuhan kepada kita, lakukan itu. Maka itu yang akan membuat kita bisa berani. Dan bagaimana kita akan berhadap muka dengan begitu banyak tantangan yang ada. Jika kita tahu apa yang menjadi firman Tuhan, dan kita melakukannya, ketika itu ya, kita katakan ya. Tetapi jika kita tahu bahwa yang itu tidak benar di hadapan Tuhan, bukan sekedar saya tahu bahwa itu tidak benar, tapi lakukan. Bahwa yang benar, yang tidak benar ini harus saya tinggalkan. Saya tidak akan coba-coba, tetapi betul-betul mengatakan tidak pada yang tidak benar ini. Melakukan. Dan dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Hanya dengan mendengar dan melakukan, maka kita akan menjadi seorang pemenang. Saudara, mungkin babi yang tertua ini, dia memang mendapatkan gunjingan, dia ditertawai, tapi pada akhirnya justru dialah yang mendapatkan perlindungan, keamanan dari ancaman serigala. Belajar dari kisah anak-anak yang kemudian hari ini kita pun diingatkan oleh Injil Matius. Mari bukan sekedar menjadi orang-orang yang percaya. Bukan sekedar menjadi orang-orang yang hanya mendengarkan dan mengerti. Tetapi menjadi orang-orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita.
bangunan kehidupan kita tetap akan berdiri teguh dan kokoh. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya dengan tantangan pun juga ancaman yang ada di depan kami. Tapi kami tidak akan menjadi takut. Kami hendak membangun kehidupan kami yang kokoh dengan dasar yang kuat. Tidak sekedar mendengarkan, tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang mampu juga untuk melakukannya. Dari sanalah kami akan dimampukan untuk berhadap muka dengan begitu banyak ancaman, dan kami akan menjadi orang-orang yang menang. Menyerahkan perjalanan kami, juga menyerahkan apa yang Tuhan titipkan untuk pelayanan pendidikan melalui TK Seruni ini. Membawa anak-anak kami sejak mereka dari dini ini, sungguh mereka memiliki pondasi yang kuat untuk tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Amin.